Oke cuy, ini saya sudah sampai di apa yang namanya, Pantai Muara Reja. Tadi dari Brebes ke timur, ini di Kabupaten Tegal. Alamatnya di desa apa ya tadi ya? Oh, desa Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat. Ini udah masuk Kabupaten Tegal. Nah, dari itu jalur Pantura tadi saya masuk sekitar 2 km dari jalur Pantura ke arah utara. Jalannya sudah ya cukup bagus lah, jalan cukup bagus, besar juga, cukup untuk roda 4 lah. Begitu masuk sampai di mendekati loket pintu masuknya, jalannya mengecil, hanya cukup satu mobil, kecil nih jalannya nih. Habis itu kita masuk ke loket. Nah, ini dia loketnya. Dan berhubung ini saya datang ini hari Senin jam 9 pagi, ini entah loket ini berlaku hanya untuk weekend atau memang tidak ada loket masuknya, saya kurang paham. Tapi di sini tertulis nih untuk harga tiketnya di sini. Tuh, harga tiketnya 2.500 per orang. Jam buka hari biasa jam setengah 7, hari libur jam 6, jam tutup jam 5. Ini hari biasa jam 9, tapi ini belum ada petugasnya di sini. Tapi ini bisa jadi pedoman ya, untuk tiket masuknya itu 2.500 per orang. Ayo kita masuk. Ini saya sudah parkirkan kendaraan di sebelah kiri di sana. Ini kalau saya lihat sekilas hampir sama kayak di Pantai Bitakan. Jadi untuk jalur kendaraan itu dekat banget dengan bibir pantainya. Malah kayaknya ini tidak ada area berpasir nih kayaknya di sini. Coba saya intip sedikit. Nah kan, ini langsung, oh iya, langsung laut ini. Tidak ada bibir pantainya di sini. Di sana merupakan bangunan apa ya, bisa dikatakan pemeriksa ombak juga sih. Dipasang berjejer sampai ke arah timur sana. Ini ada banyak sih ya, fungsinya memang untuk menghalau laju ombak yang datang. Selain memang tadi sebelum masuk ke pintu loket di sini banyak banget pohon mangrove di sana. Oke, saya mau lihat ada apa aja sih di Pantai Muara Reja ini. Saya langsung tertuju ke spot foto. Di sini ada spot fotonya, bertuliskan Pantai Muara Reja Indah. Nah, ini ada tulisannya dengan cat berwarna-warni, ya cukup lumayan bagus lah. Oh ya, tadi masuk ke sini tuh suasana jalannya tuh hampir sama kayak tadi di Pantai Randusanga di Kabupaten Brebes. Jadi melewati banyak banget, walaupun masih banyakan di Pantai Randusanga. Di Pantai Muara Reja ini tadi melihat ada aliran sungai yang pinggirannya itu ditanami mangrove dan banyak banget pemancing. Oke, ini saya ke arah kiri dari pintu loket ke arah kiri, jadi cukup luas juga nih di Pantai Muara Reja. Dan ini langsung bebas sih, mau parkir di mana aja, yang penting masih bisa buat jalan lah ya. Terus ini berjejer banyak warung makanan di sini. Ada gazebo juga. Terus di seberangnya jalan juga ada gazebo lagi.
Pak. Ini saya jalan ke arah, berarti ini ke arah mana ini? Ke arah barat ya. Saya jalan ke arah barat, ada apa aja? Oke, ini sambil jalan saya mau kasih tahu kondisinya warung makanan di sini, walaupun ini masih banyak banget yang tutup. Ini salah satunya ya. Dia cukup terawat lah. Cukup. Nah, ini ada gambaran aliran sungainya nih, yang hampir sama kayak di Pantai Randu Sanga nih. Kelihatan lah ya. Nah, tuh. Ini aliran sungainya hampir sama ya kayak di Pantai Randu Sanga. Terus banyak juga pemancing tadi sebelum masuk ke loket. Ini saya mau, oh ya, itu di sana ada kamar mandi. Saya mau lihat kondisi kamar mandinya. Di pantai sebelumnya karena masih pagi jadi tidak bisa masuk ke kamar mandi. Ini udah jam 9. Oh, itu ada yang udah dibuka. Ini salah satu toilet ya di sini. Ini ada yang ditutup ini. Kayaknya udah gak kepake ini. Coba saya cari lagi. Apa ini? Oh, musola. Ini musolanya. Ini juga kayaknya udah nggak kepake nih. Tuh, temboknya, aduh ya tuh kotor banget di sini. Walaupun ada karpet musola, tapi kotor banget. Coba kita cari lagi. Ini pantainya memanjang, tidak berbentuk seperti teluk, jadi dari barat sampai ke timur cukup panjang. Bentar, ini kalau saya lihat kayak di Pantai Teluk Penyu di Cilacap. Cuman kalau di Pantai Teluk Penyu itu bangunan pemecah ombaknya itu memanjang hampir sekitar 100 meter. Itu terbuat dari beton. Tapi kalau di sini terbuat dari batu, tumpukan batu seperti ini. Dan pendek, mungkin hanya sekitar berapa itu, paling 10-15 meter. Tapi fungsinya sama. Ya walaupun pendek ini cukup lumayan berfungsi karena ini tidak seganas pantai selatan. Nah, ini ada bangunan pemecah ombaknya yang tidak ada bangunannya, karena tadi di sepanjang jalan bangunan pemecah ombaknya tuh di atasnya dibangun kayak apa ya, itu warung ya, warung-warung makanan persis di atasnya. Nah, ini nggak ada nih. Ini banyak banget sampah di sini tuh. Kalau ada di pantai utara, ketika saya jalan di sebuah bangunan pemecah ombak, rasanya lebih berani karena memang di sini ombaknya tenang banget. Tapi kalau di pantai selatan, belum sampai di ujung, walaupun masih di pertengahan, anginnya udah gede,
ombaknya udah berasa kayak di tengah-tengah lautan. Ini sayang sampahnya ini. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai ekspektasi asik pergi ke sebuah pantai, ingin bermain air, sepertinya pantai Muara Reja ini tidak bisa saya rekomendasikan karena tidak ada area berpasir di sini. Tuh, semuanya tepiannya itu ditutupi oleh batu. Jadi hanya bisa menikmati ya di atas nih, di atas bangunan seperti ini. Ini ada warung-warung, gazebo-gazebo di situ, paling bisa menikmati di situ. Tidak bisa kecipak-kecipuk. Coba ini ada apa lagi ya di sini? Ini pohon cemarannya banyak, cuman usianya masih tanggung nih, belum bisa berfungsi secara maksimal sebagai peneduh tempat. Ini toilet juga sudah tidak dipakai. Banyak banget fasilitas di sini yang sudah terbengkalai. Nah, kalau saya lihat dari rating di Google Maps itu, pantai Muara Reja ini mendapatkan rating 4,2 dari 1400 ulasan. Jadi itu sudah cukup bagus. 4,2 sudah cukup bagus. 1400 ulasan, berarti memang pantai ini tergolong ramai. Jadi saya tuh biasanya kalau misalkan mau pergi ke pantai itu pasti cek di Google Map, saya baca ulasannya, dan biasanya itu kan ada keterangan berapa jumlah itu ya, pengulas ya. Biasanya di bawah 1000 itu pantainya cenderung sepi, tapi kalau di atas 1000 pasti pantainya ramai. Ini sampai ke muara, ke ujung barat ke sana. Bu. Ini bangunannya full sampai di barat sini. Oh, itu ada patung ikan. Ini bisa sebagai spot foto juga. Oh, ada ikan di sini tuh. Lihat nggak? Jadi fasilitas di Pantai Muara Reja cukup banyak pilihan. Bangunannya tuh banyak banget sampai ke barat sana. Di muaranya mana ya? Tak kira ini muara nih. Nah, tadi sudah saya singgung beberapa wisatawan yang sudah apa ya istilahnya, mengasih ulasan di Pantai Muara Reja. Salah satunya siapa ini? Rosa Hanifah. Dia mengatakan bahwa harga makanan standar, tapi lebih bagus lagi kalau dibersihkan dari sampah. Apalagi kan udah ditarikin tiket masuk, harusnya pengelola lebih merhatiin kebersihannya lagi. Tapi ini menurut saya sudah cukup.
bersih di sini. Dari awal saya datang paling kalau sampah ini di sekitar tumpukan batu tuh itu masih banyak banget sampah. Tapi kalau selama berada di jalur ini, jalur kendaraan ya, cukup lumayan bersih. Nah paling di sini nih untuk masalah sampahnya. Bertambang juga tuh di sela-sela batu itu tuh. Terus ada lagi dari Arif Irfan, tolonglah untuk para pengunjung dan penjual dan pedagang jangan buang sampah sembarangan. Saran saja sih. Oke. Ya, memang kalau saya lihat sampahnya memang cuma di sini, cuma di area bangunan pemecah ombaknya ini. Itu ada spot foto lagi. Tadi ada satu tulisan Pantai Muara Reja, terus ada lagi patung ikan. Ini ada apa ya tulisan lagi? I love you. Itu ada himbauan di sana. Coba saya mau baca himbauannya. Mohon selalu awasi putra putri Anda saat berenang. Jangan berenang melebihi batas merah. Batas merah yang dimaksud apa ini? Batas merah yang dimaksud apa ini? Mana batas merahnya? Tapi sih mungkin lebih amannya sekitar 10 meter lah, maksimal 10 meter. Jangan sampai melebihi dari 10 meter. Walaupun arusnya di sini, ombaknya di sini tidak terlalu besar, tapi ya namanya keselamatan tetap nomor 1. Oke, saya baca ulasan lagi sambil saya berjalan ke arah barat sana, karena ini pantainya memanjang dan untuk fasilitas ini sekilas apa ya, monoton ya. Semua bangunannya itu berada di tepi pantainya, memanjang. Bentar, saya turun dulu. Ini ada yang bilang lagi dari Anglina Virto, tempatnya cocok sih buat nyantai-nyantai, seru juga, bisa main air sama pasirnya. Tapi sayang pantainya seperti tidak terawat, sampah berserakan di mana-mana dan sebenarnya hanya sedikit tempat sampah atau bahkan tidak ada tempat sampah. Untuk tiketnya sih murah, jadi ya oke aja, lumayan lah buat ngilangin pusing. Cuman ya yang bikin sedihnya sih sampahnya. Pantai ini cocoknya buat yang mau mancing dan tempat makan hidangan laut, bisa juga bawa keluarga. Kalau untuk main air kurang rekomen karena airnya kotor, banyak sampah. Karcis masuk sekaligus parkir 2.500 per orang, ya betul. Ada lagi, pantainya cukup indah, mungkin kebersihannya perlu dijaga lagi. Iya, berarti hampir rata-rata mengeluh mengenai sampahnya di sini. Tapi kalau sekilas ini nggak begitu kotor banget sih ya kalau menurut saya mungkin ini hari yang cocok karena mungkin ini hari Senin ya. Tidak karaoke nih. Oke teman, ini saya sedang ada di bagian timur Pantai Muara Reja. Wah, ini ternyata pantainya panjang banget. Jadi tadi ketika sampai saya jalan ke arah barat itu juga udah lumayan cukup panjang, sekitar 200 meter. Saya jalan kaki ke arah barat, terus ini saya jalan kaki lagi, enggak sih, pakai motor jalan ke arah timur. Juga ini juga lumayan cukup panjang sekali, dan ini bisa dilalui dengan kendaraan khususnya roda 2 ya.
roda 4 kayaknya sempit banget kalau misalkan dipaksakan sampai ke sini. Ini untuk suasananya hampir sama kayak tadi di sebelah barat, di sebelah timur pun sama. Banyak pohon cemara di sini, terus fasilitas juga banyak sih, tinggal pilih. Nah, yang jadi pembeda adalah ini. Kalau di bagian barat sana, di tepiannya itu kan banyak batu ya, banyak batuan disusun, jadi seolah-olah itu tidak ada area berpasir. Tapi kalau di sebelah timur ini ada beberapa sih tempat yang tepiannya ini tidak ditumpuki oleh batu. Ini contohnya seperti ini nih. Nah, ini langsung pasir dengan air laut dan warnanya di sini hitam kecoklatan ya untuk pasir pantainya. Ini masih panjang banget sampai ke sana, ke timur sana. Dan semakin ke timur itu akan banyak terdapat perahu-perahu nelayan di sana. Semakin ke timur ya. Ya kurang lebih seperti ini ya gambaran mengenai Pantai Muara Reja di Kabupaten Tegal. Ini pantai yang unik karena banyak banget tumpukan batu di sini. Selain itu apa ya, fasilitas juga cukup lumayan lengkap walaupun ada beberapa bangunan yang terbengkalai yang saya lihat di sana. Terus satu yang menjadi PR dan ini yang saya baca juga tadi di ulasan, yaitu sampahnya tuh. Sampahnya mungkin bisa lebih diperhatikan lagi, karena sejatinya sebuah tempat wisata itu yang bikin nyaman adalah kebersihannya. Kalau lebih seperti itu ya. Saya lanjut lagi ke arah timur dan terus sampai target saya sampai ke Jepara, atau mungkin bisa sampai ke Tuban, Jawa Timur. Ya, mungkin cukup itu saja. Lanjut ke video selanjutnya. Ingat, tetap jaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.